Hai anak muda, percayalah, setiap anak itu bintang. Dan School of Human adalah sekolah yang membuktikan hal itu. Mau tahu karya-karya hebat dari anak-anak School of Human? Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman School of Human dan dimanapun kalian berada. Senang banget hari ini Sah Podcast kita kedatangan tamu yang keren-keren banget, opa-opa Korea. Apalagi yang ini, mukanya sangat Korea sekali guys. Bisa lihat ya itu ya. Iya. Makasih ya Allah. Jangan diem aja ngomong apa sih ya Allah. Halo, saya sapa dulu. Halo. Begini kenapa sih kalau kucing gitu? Aduh Hafiz ada. Insecure. Orang Korea jarang lagi disebut insecure. Iyalah anak muda sekarang mah ada insecure kayak. Dan kita hari ini topiknya kita bakal ngomongin film. Kenapa film? Kenapa videografi gitu? Kenapa hal-hal yang berkaitan sama video dan perfilman? Kenapa? Karena sekolah ini sebetulnya kalau kita lihat kita banyak banget menangin piala di berbagai macam kompetisi pembuatan short movie, betul ya? Terus juga ikut kompetisi di berbagai macam level dari tingkat SMA bahkan itu misalnya provinsi sampai nasional, dan yang paling besar waktu itu kita menang di tingkat kalau nggak salah itu acara Kemendikbud ya pendidikan itu tentang short movie. Nah kita tuh juara ketiga dan total hadiah waktu itu didapat kalau nggak salah sekitar 7 juta gitu. Wah itu keren banget sih. Nah setiap angkatan sekarang nih Soh nih udah masuki ke angkatan ke kurang lebih SMA kelima ya berarti om ya. Di setiap angkatan tuh selalu ada timnya. Kalau tim jadi angkatan pertama disebutnya Gen 1, Gen 2, Gen 3, dan mereka ini adalah Gen 4. Tepuk tangan dulu dong buat mereka. Gila keren banget. Kita kenalin dulu nih satu persatu tamunya yang menurut gue sih paling ganteng dulu dah. Hafiz, let's go. Ganteng. Ini pakai gue gimana? Ya bebas. Ini apa namanya? Channelnya anak muda. Anak muda. Oke. Apa Nama Pak RT, nama emak, terserah keluarin aja semua. Pekerjaan. Kenalkan nama aku. Itu agak lebih dekat. Kamu tahu ini namanya teknologi namanya mic. Nah, mic itu harus lebih dekat sejajar dengan mulut. Iya. Bisa boleh diituin. Nah, iya diriin. Bukan itu didiriin. Udah biarin gitu aja udah. Nah, iya. Halo. Amin ya Allah. Oh ya lanjut Wes. Ntar dikat Kak. Kenalkan, nama aku Hafid Rafli Fadlillah, dipanggil Apis. Iya. Sekolah kelas 12. Udah mau lulus dong ya? Udah mau lulus. Mau lulus nggak? Mau dong. Oh mau dong. Oke. Kelas 12. Terus interest banget sama film kan? Wah iya. Ya nanti. Segitu dulu. Nanti dulu. Gitu. Terus apa lagi? Hobi mungkin. Hobi sekarang apa? Hobi sih lagi seneng guling-guling, tricking. Ya udah iya. Lanjut. Parkour, tricking, sama musik breakdance juga. Breakdance yang ngajarin dia. Ini keren banget ganteng. Ya. Kemarin pernah lihat dia friksannya gini-gini sendiri gitu. Boleh tunjukin nggak? Boleh. Nggak boleh sombong. Harus merendah. Kalau di depan Sasa mau nunjukin nggak? Wah. Masa lalu. Mantan gebetan. Aduh. Astagfirullahaladzim. Tapi sekarang udah enggak dong? Astagfirullah. Masih sayang nggak sama? Nggak. Di luar ini udah out of topic. Aduh. Udah OOT nggak boleh. Tapi sekarang Sasa Aku jadi Sasa lagi. Oh ya. Kuliah di 2 kampus tau nggak? Oh iya tahu dong. Tapi sekarang gimana makin kagum gitu? Kagum yang jelas kagum. Aham. Sayang juga. Bahas Sasa ini. Bahas apa ini? Ya film. Udah aja ini. Iya gitu ya. Oke selanjutnya. Halo, nama aku Radit Arya Sefat. Iya. Bisa dipanggil Radit. Aku sekarang duduk di kelas 12. Iya. Dan dia adik tirinya Ean ya guys. Gue penasaran kabar manusia itu gimana sekarang? Ean makin gondrong. Sekarang mirip, Radit mirip banget Ean, ampun dah. Kebaran bisa. Terus? Oke. Hobiku sekarang gara-gara lagi pandemi ya rebahan, main, males-malesan. Jangan disebut dong, ini channel edukasi kan. Wah. Tapi pasti suka kerjain tugas kok satu. Tugas doang ya tugasnya. Ya dalemin hobi. Apa? Hobi. Dalemin hobi. What's your hobby dong? Rebahan. Apaan sih di dalemin?
main game, baca komik, juga sering juga suka. Lagi nulis project ya? Sekarang apa gitu nulis? Lagi Belajar ya nulis apa namanya artikel yang buat bahasa Inggris agak ada kan. Sekarang lagi mulai, terus juga mulai belajar bahasa baru gitu. Apa tuh? Itali. Nyoba doang. Tapi Iya. nggak apa-apa lah. Buat dikatain orang. Gak, ada. Buat itu tuh Cino. Cappuccino enakmu? Enak. Iya itu. Oke, udah. aja. Gimana sama adik masih sering berantem gitu? Kadang-kadang sih. Masih kadang-kadang ya. Tapi gitu. kan ya nama juga ada Adik gini banget. Oh, kalau ketemu buka pintu. Apa dulu. Aduh, Sekarang ya Masih. Enggak, sekarang tuh ributnya kultur. Dia Korea, saya Jepang. Oh. budaya ya. Kalau gitu, adik kamu pakai bahasa Korea, kamu pakai bahasa Jepang. Enggak, saya pakai bahasa Sunda. Oke. Aduh, kocak. Nah, oke. Yang ini nggak perlu dikenalin dong. Yuk. Aktor. Halo, nama aku Muhammad Lukman Abdullah, biasa di Kakinya diem. Profesional dong. Pakai sendal. Betawi biasa. Jangan gitu. Aduh. Nama aku Muhammad Lukman. Yang mana? Kaki lu. Oke, nama aku Muhammad Lukman Abdullah, biasa dipanggil Lukman. Sekarang aku kelas 12 di SMA Soh. Ya udah. Dan kalau kalian tahu nih, kalau ada yang nonton di YouTube-nya SOA TV, si Lukman itu adalah jadi judul film dan dia adalah the main actor dari film si Lukman itu sendiri. Betul ya? Betul. Wah, dan itu dia menang lomba di kalau nggak salah 2 kali juara ya? Apa 1 kali? Satu doang. Satu doang. Itu di mana? Di Jakarta Convention Center. Center di kalau nggak salah Educational Expo ya? Iya betul. Dan itu keren banget. Tepuk tangan dong. Wih. Keren. Dan saat itu saya jadi bapaknya di sana. Ingat gak? Marah-marah di telepon. Kamu gimana? Orang sengak banget nih bapaknya. Ya enggak dong gue itu. Iya. Aduh, jangan. Nah, itu dia. Dan mereka itu salah satu hal yang paling angkal ingat adalah gue tuh gak nyangka gitu ya kalau ternyata si Lukman itu punya talent sebagai aktor dan aktingnya keren banget asli. Itu yang nyebabin salah satunya mereka tuh bisa juara 3 gitu ya. Nah itu oke. Sekarang kita ngobrolin film dulu sebetulnya. Jadi sekolah ini udah punya culture menang di berbagai macam kompetisi di bidang videografi, nah khususnya short movie dan lain-lain itu ya. Ada film kertas, ada film si Lukman, ada air gitu ya. Kita menang banyak banget. Nah sekarang Angkal mau tanya dulu nih dari kamu sendiri, kenapa kamu akhirnya mau terlibat di berbagai macam project di SOH ini, khususnya di pembuatan film? Kenapa kamu suka? Kalau perfilman jujur emang dari awal gitu aku emang pengen banget sih jadi sosok yang di depan kamera sebenarnya. Tapi walaupun emang aku kadang pemalu, cuman harus berkreasi gitu lah. Biar bentar. Kalau gue gitu, lu nyambut juga dong. Kayaknya diem aja. Siang, tergrogi dia. Ya nggak apa-apa ya. Santai. Terus. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Juga biar jadi experience tersendiri aja gitu. Biar gitu gue ternyata bisa loh jadi aktor gitu. Lu tau gak sih lu banyak fansnya? Tau gak sih anak kelas 10, kelas 11? Ya udah lulus. Aduh. Mantan gebetan lagi disebut-sebut. Aduh. Saksa gimana saya? Oke. Udah lanjut. Terus gitu, tau gak sih kalau lu banyak yang suka nih sama, maksudnya suka dari faktor apa dulu? kayak gantengnya lo gitu. Orang tuh gitu ternyata kalau kan baik banget ya. Enggak juga. Iya. Serius. Kalau misalnya faktor fisik sebenarnya itu kan kayak udah pemberian Tuhan gitu. Iya. Ya bener kan. Masa kalau misalnya gue misalnya dibilang ganteng gitu terus Hafiz misalnya nggak dibilang ganteng, kan Hafiz juga berpotensi juga buat jadi manusia yang lebih baik daripada gue. Iya. Kan Jadi itu tergantung perspektif orang. tergantung. Jadi value orang tuh ya beda-beda gitu. Iya. Jadi kalau ada orang yang dilihat dari fisiknya, tapi belum tentu dia baik gitu, walaupun fisiknya bagus. Dan lo ngerasa bahwa sekarang, apalagi nyokap lo kayak support banget ya. Support, alhamdulillah. Mama lo, kalau emak lo nih ya, terima kasih ya. Emang ya? Emaknya baik banget asli tuh. Salam halo Mama Lukman, ya mudah-mudahan sehat selalu keluarga gitu. So jadi itu awal ya, justru karena pengen tampil di depan umum ya. Iya. Ya buat ngebiasain diri aja sih sebenarnya, karena gue juga orangnya pemalu juga kan. Kalau misalnya
di masa depan kan nggak bisa gitu kita berdiam diri lah. Gila. Bilang ke teman-teman lo kayak gitu. Temen lo banyak jadi zombie soalnya. Udah enggak nih sekarang, udah hadir. Tapi tadi enggak sih. Dari kelas 12 kan? Iya 12. Tapi nggak masuk kelas 2 tadi. English. Tidur. Oke, bercanda. Cut ya. Oke, lanjut lagi. Nah, terus kan tadi udah Lukman udah ketertarikannya emang karena pengen tampil. Nah, kalau Radit sendiri gimana, Dit? Ya buat nambah hobi aja sih, sekalian buat ngisi waktu luang. Mungkin kalau lebih ke explore kali ya. Ekspor bisa dibilang seperti itu juga. Ya intinya nyoba aja sesuatu yang baru gitu. Mumpung masih muda. Masih muda daripada ntar udah tua nggak bisa ngapain gitu. Pas udah tua ntar malah nyesel nggak pernah ikut. Aduh, udah mulai ngikutin aja. Tapi lu ngerasa nyangka gak sih apa yang ternyata keterlibatan lu di film kemarin tuh? Ternyata kita juara loh. Well, nggak terlalu sih kalau gue mah ya. Buat gue, sekarang gue nggak terlalu banyak bener-bener kayak berkontribusi juga. Cuma ya nggak tahu, alhamdulillah aja masih masukin gitu, walaupun gitu juga. Oke. Nah, yang nggak Uncle sangka juga ternyata nih ada murid lulusan pesantren gitu ya. Masih waktu itu ya. Wah, masih pesantren waktu itu. Hafiz Quran lagi kan. Aduh. Amin. Ya Allah. Seorang yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga gitu. Selusuh ini. Tapi dia ternyata talentnya banyak banget. Salah satunya justru di bidang perfilman tadi. Dia emang pertama yang Uncle tahu dia cuma jago IT doang gitu, jago programming doang. Tapi ternyata punya ketertarikan yang besar juga di bidang film. Is that true? Betul? That's true. Kok bisa sih akhirnya terlibat atau enggak suka sama bidang ini? Jadi dulu di pondok itu kan IT itu digabung, ngoding juga, ngedit juga, jadi multimedia digabung. Programming ya, terus jadi sempat nyentuh juga. Sebenarnya sih baru tertarik di dunia film tuh baru deket-deket ini aja. Sebelum-sebelumnya tuh tertariknya tuh di modeling 3D, texturing gitu. Kayak yang 3D animasi, VFX lah. Baru mau. Tapi sempat ngerjain itu juga, sempat ngerjain yang project 3D gitu. Di sono ada. Ada. Kayak bikin pesawat-pesawat yang terbang-terbang gitu kan, asik gitu kan. Terus. Ya, terus. Awalnya gitu ya, awalnya gitu. Terus akhirnya dari pondok ke pental apa? Terus kalau mau ngomong dikeluarin kagak enak. Enak. Dikat. Udah lanjut terus. Akhirnya kan masuk keluar dari lingkungan pondok, ketemu banyak orang. Kebetulan ada satu frekuensi temen lama, diajakin ayo kita bikin production house gitu. Intinya itu ya? Bikin production house. Production house. Itu masih di Askam. Terus akhirnya kan Askam itu singkatan apa sih? Asisten kameramen. Oh iya. Sekarang udah jadi apa? Sekarang eksekutif produser. Iya. Amin. Semudah ini jadi eksekutif produser. Masih kecil. Iya, tapi kan udah ngerjain project. Uncle tahu dong project yang udah kerjain. Iya, paling project yang. Ya tapi tetap enggak gini loh. Kan sekarang di saat yang pandemi orang banyak orang kayak tadinya semangat gara-gara pandemi di rumah aja ngedrop banget. Iya, banyak. Jadi di rumah ngapa-ngapain kok gitu aja udah. Tapi kamu kok bisa explore? Deketin. Ke atas. Aduh. Nanti deketin gini ntar ngomongnya. Oh, gitu. Kayak gini, jadi sejajar gini. Nah, iya. Terus. Iya, tadi tiba-tiba jadi eksekutif produser ngerjain banyak project ya? Iya, yang dekat-dekat ini ada dari Genflix. Kalau Genflix ini dia talentnya ini. Oh gitu? Iya, ngajak Lukman juga. Baru. Genflix tuh apa ya? Coba, apa sih sebenarnya? Genflix kayak platform film kayak Netflix, cuma Genflix lokal Indonesia aja. Lokal Indonesia, jadi kita bisa upload hasil. Upload hasil. Ya, ntar nanti dari Genflix kayak di filter mungkin dikontrak sama Genflixnya. Tapi keren. Sumpah salut. Jadi sekarang apakah perfilman ini bisa menjadi opsi untuk jalan hidup menurut lo? Sebenarnya sih hobi ya. Kalau aku sendiri. Iya, aku. Mentang-mentang ditonton Sasa begitu amat. Cut. Ya lanjut. Kuliah aja ngambil teknik mekatronik. Nah, kuliah nanti nih niatnya. Dan mungkin kerja juga nanti karir. Nah. Jadi maunya tuh production house tuh kayak yang
sampingan tapi yang menyenangkan, hobi tapi nggak dibikin pusing kan. Kalau dijadiin main karir tuh kayak mumet under gitu, pressure nggak ini, jadi nggak nikmatin. Iya betul. Kejar-kejar inilah itulah kan. Jadi mungkin buat hobi senang-senangan gitu. Wow. Tapi semua ya, lu tuh pada muda ya, tapi nah yang gue suka dari School of Human tuh itu bisa kita tuh mencoba nih as a teacher, as a institution gitu, mewadahi gimana sih caranya supaya kalian bisa support gitu. Nah tadinya gue pikir apa kalian mau bikin project di sekolah juga barengan juga nggak apa-apa ya. Kita tuh ada, kalau mau bikin podcast juga kita siapin alat-alatnya gitu. Harapannya sih gitu, jadi lu jangan stuck di rumah diem aja. Apalagi lu jago banget sama editing kan sekarang kan, gitu. Merangkap, mulai merintis. So, gini. Ini kan sekarang lagi terlibat project bareng nih. Di Genflix. Coba deh sebutin kayak bisa nggak ceritain sekarang project yang mau dibuat apa, idenya apa, prosesnya gimana? Yang lagi berjalan gitu ya. Gak apa-apa, ceritain aja. Ini tuh sharing sebenarnya guys. Jadi di banyak tadi balik lagi ya, ada orang malah jadi nggak produktif selama pandemi, tapi lu bertiga justru gila malah makin produktif banget gitu. Kita mah seru-seru aja sebenarnya. Seru-seru aja. Gak apa-apa ya gimana? Tapi ini bukan tentang film Lukman ya? Nanti abis ini. Ada lagi. Ini kan lagi ngomongin ini dulu secara general dulu kenapa suka film. Ya, jadi ayo Pak Eksekutif. Jadi ini saya berbicara sebagai eksekutif produser. Iya. Enggak. Sebenarnya enggak eksekutif produser juga. Jadi sebenarnya nih film script writernya udah diketik, udah gini sama orang Genflix. Kita cuma disuruh tolong dijadiin. Serius? Iya, orang Genflixnya orang Bandung. Ini serius nih beneran? Iya beneran. Ini script orang. Saya juga sebenarnya ini kan genrenya romance ya. Tapi saya sendiri kurang suka romance, Lukman juga kurang kan. Radit suka lah. Radit mah. Radit mah suka banget Astagfirullahaladzim. udah. Iya, jadi ini script orang. Orang Genflix. Dia minta dijadiin, tolong jadiin filmnya. Kalau misalnya ntar masuk ke dalam kategori kontrak sama Genflix gitu. Serius nih? Iya, serius. Beneran nih? Iya. Habis tuh Instastory-nya sekarang lagi editing. Jadi langsung ngomong sama produsernya langsung. Emang bener lagi terjun nih anak, gila, keren banget. Makanya tahu gitu malu dari dulu aja ya, udah ikut Gen 4 ya. Gen 4. Iya nggak serius beneran. Harusnya. Nah, jadi ini project yang terbaru. Nah, genrenya romance gitu. Jadi udah ngobrol. Dia jadi gini guys ya, nih. Sekali lagi nih guys ya, cara kita merespon keadaan atau sesuatu, if you think positively, apapun keadaan ini insya Allah Allah pasti bantu. Tiba-tiba ini ada jalan aja. Ini sekarang yang dilakuin sama anak muda ini kelas 12. Ya, mereka bagian dari Gen 4 juga. Mereka tuh lagi sekarang ada project, bahkan lagi calling-callingan sama Genflix ya. Lagi proses pembuatan yang diminta. Jadi orang Genflix itu ngasih skrip. Jadi pengen mereka ini, anak-anak muda kreatif ini justru ingin ngebuatin jadi sebuah film gitu. Jadi mewujudkan si skrip tersebut. Gitu serius nih. Dan kalau misalnya hasilnya bagus, mereka akan dikontrak sama Genflix. Apapun hasilnya nanti, kalau menurut saya, jadi apapun hasilnya nanti, mau itu diterima, mau enggak, tapi proses itu keren banget asli beneran gitu. Yang penting prosesnya dulu. Jadi itu sekarang ya, jadinya romance. Oh gitu. Kalau sekarang gue juga lagi bikin skrip thriller. Thriller juga. Jadi terus oke, kita yang ngomongin yang Genflix dulu deh. Apa nggak boleh diomongin lebih jauh nih? Kan biasanya kalau kontrak sama film tuh nanti. Iya sih sebenarnya nanti aja. Tapi ini genrenya romance aja. Jadi dikerjain waktu dekat ini apa gimana? Lagi minggu depan udah mulai syuting. Iya. Pemainnya siapa aja pemainnya? Kemarin casting. Kemarin yang main di anak show-nya aja. Iya. Kemarin sih ngajak Radit, sama ngajak Ciata. Ciata mau tapi? Mau sih tapi belum di casting. Iya. Yang casting siapa? Ada direkturnya, ada dari Genflix ya? Enggak, tim kita kru aja gitu. Ciata mau exactly. Mau cuma belum di casting. Mungkin dia sibuk. Gitu. Kayak buat pengembangan diri tuh bagus banget ya kayaknya. Oke. Nah, Lukman sendiri lu yakin nih exactly gue mau buat film ini gitu bareng sama bareng Hafiz. Iya, aku udah kontak-kontakan sama Hafiz, terus sama teman-teman Hafiz juga kalau aku punya ide nih, gimana kalau kita bikin thriller gitu kan, lebih menantang gitu, filmnya lebih kalau film thriller itu di anak indie sih. Kalau orang indie yang anak muda itu jarang loh buat bikin jarang. Dia romance mulu. Makanya karena emang susah, tingkat kesulitannya susah. Drama, romance, putar-putaran aja gitu loh setiap filmnya gitu. Kenapa kita nggak bikin yang beda gitu loh? Walaupun emang agak sedikit mengkocek biaya yang lumayan mahal karena kan
tempat gitu kan, belum juga setting, setupnya itu. Ya, makanya Art directornya juga harus ngundalin banyak juga nih produser. Iya benar kayak gitu. Jadi seru ya? Seru. Di tengah proses ini gila, di tengah pandemi kalian tetap bisa berkreasi gitu ini ya. Nah terus tadi kalau udah lagi tadi jelasin dari Genflix, sifatnya genrenya juga drama. Pemainnya baru 3 ini aja atau ada yang lain? Udah ada dari luar juga. Dari luar juga ada. Dari luar juga ada. Berarti intinya ini sebenarnya kayak personal projectnya dari anak Gen 4. Terus ngundang orang lain, bikin tim baru, sehingga kalau ini berhasil dikontrol sama Genflix ya. Iya. Tuh gila, keren banget. So, nah ini selanjutnya kita ngomongin dulu ya. Jadi karena sekarang nih mereka lagi ngerjain project baru yang tadi tuh guys ada thriller, ada drama. Nah sebelumnya mereka tuh udah bikin film yang jelas si Lukman yang tadi di awal mungkin sempat di notice atau di sounding. Nah kita tuh nggak nyangka juga bahwa proses yang kita lakuin sebagai sekolah memberikan mereka wadah untuk bikin film ternyata jadi salah satu sekarang mungkin opsi untuk pilihan hidup ya, betul gak sih? Iya mungkin. Walaupun kita semua kalian punya kampus sendiri masing-masing, gak ada kan? Sekarang jadi opsi baru gitu. Kalian ngerasa gak sekolah ternyata udah ngasih dampak positif gitu? Ngaruh Banyak. Apa sih yang didapat waktu itu sama Kak Dika deh, as a Siapa dulu yang mau jawab? Dulu. Kalau aku sih maksudnya ya sekolah ini tuh udah kayak memfasilitasi banget sih yang aku pengen gitu, terus jadinya apa ya? Jadinya susah gitu kalau misalnya ninggalin sekolah sebenarnya sih. Maksudnya masih pengen berkarya lagi gitu. Iya. Jujur kayak kelas 10 masih kayak males-malesan gitu loh. Masih belum tahu gitu loh. Fungsi dari sekolah di sini tuh apa, makanya kayak pengen ngulang. Sebenarnya pengen ngulang sih, masih pengen berkarya banget di sini. Sebenarnya lebih kayak oh iya ternyata harusnya gue lebih bisa memanfaatkan apa yang udah sekolah kasih gitu ya. Gitu. Tapi karena lu Oke, jadi nah itu that's the point. Jadi biggest impact-nya. Yang masih ingat gak lo value apa yang lo dapat dari mungkin dari Kak Dika kali ya sebagai waktu itu yang megang banget. Nilai-nilai apa gitu. Apa finally akhirnya gue tahu ya film ini ternyata bikin film tuh gini gitu ya. Oh iya itu jelas dari Kak Dika juga, dari teman-teman juga gue dapat ilmu gimana caranya gue acting, gimana caranya gue menuangkan isi pikiran gue gitu, terus dibuat jadi skrip gitu, jadi cerita. Akhirnya wah ternyata ini keren juga ya gitu. Seru ya? Seru banget. Momen-momen film itu. Dan akhirnya si Lukman itu juara 3 di Educational Expo. Dan lo pernah nyangka gak sih, pernah pikir gila ya, ini tuh bisa ya juara ya, gila film yang gue buat gitu. Kalau nyangka sih enggak sih. Iya kah? Iya kalau nyangka mah enggak lah. Kan filmnya sebagus itu bro. Iya apalagi semut banget lagi. Maksudnya ini kan tingkat nasional. Iya nasional. Pasti masih banyak banget yang lebih bagus daripada gua gitu. Kok bisa gitu loh kan? Iya sih gitu. Nyokap pas tahu lo menang gimana tuh? Aduh, udah. Ngomong apa deh coba deh. Nyokap Gimana? Ya bersyukur sih. Masa gini? Bersyukur lah. Masa gini? Enggak, maksudnya kayak happy banget. Pokoknya terus kayak dalam 3 hari atau enggak dalam 1 minggu tuh. Oh ya anak gua juara. Iya, sampai bikin story WA gitu, lu harus nonton, pokoknya lu harus subscribe, lu harus likes gitu ke temen-temennya. Aduh. Sesama mama lu tuh ya. Iya, tapi gue jujur gue ini banget sih, maksudnya senang banget gitu. Dari nyokap gue tuh ngasih energi baik terus loh sama gue gitu. Selalu ngasih energi. Emang nyokap lo support masih suka. Jadi Angga waktu itu kan sempat jadi wali kelas kamu tuh ya di kelas 11 lah. Jadi lumayan tahu gitu ekspektasi sebenarnya apapun yang Lukman pengen tuh pasti nyokap lu tuh suportif banget gitu. Nah, ya itu exactly bener deh. Nah, terus kalau Radit sendiri sekarang tuh udah mulai akhirnya terlibat nih. Yang kan dulu tipikal kita tahu nih Radit sangat soleh sekali dong betul loh. Dia bikin film tidak, maunya ngaji aja ya dulu. Oh iya benar. Sangat soleh sekali. Keren. Ya itu beneran itu. Sekarang malah terlibat di romance. Seperti agak keluar aliran. Iya. Melenceng sedikit. Beberapa sepi kan. Apalagi ntar pas syuting ditonton mama.
Jangan cium-cium sembarangan gitu lagi ada. Nah, Batas wajar loh. Batas wajar. Batas wajar. Nyokap lo sendiri gimana? Anak gue sekarang setahu kan kita tahu ya, lo punya bisnis bokap nyokap ya kan, dan lo juga kayak menuju ke sana. Tapi sekarang dalam tahap eksplorasi baru ya kan, ada bidang baru yang pengen dikejar, perfilman gitu. Nyokap lo sendiri gimana sih? Supportnya gimana sih? Belum gua kasih tau. Serius? Belum. Jadi kita kalau ini podcast tayang akhirnya mama tahu. Ridho Robdi. Iya, gue jadi gimana ya? Ngeliatnya tuh kayak kalau belum ada hasil, ya jangan kasih tau dulu. Kalau udah ada hasil baru gue kasih tau. Tapi kalau misalnya mau dapat ridho orang tua ngomong aja. Ya tinggal ngomong kalau bilang kayak misalkan nih, kan kemarin gue mau Maaf ya mah, ada sin ciuman mah misalnya. Gak bakal kayak gitu coba. Kayak kemarin nih contohnya. Kan dipanggil sama dia buat kayak ikutan casting gitu kan. Nah gue cuma izin aja. Bun mau jalan gitu, mau ke rumah Apis gitu bilangnya. Terus pas izinnya tuh nggak langsung ngasih tahu kita mau ngapain. Cuma pas udah pulang kan ditanya habis ngapain. Oh itu habis kayak ngerjain bikin film gitu. Baru. Tapi nyokap setuju aja gitu. Setuju aja. Nyokap gue tuh kayak apa ya? Terlalu apa ya? Kayak nggak terlalu memaksakan gue gitu loh, kayak misalkan biar aja kayak memilih gitu. Kita sendiri yang milih sendiri gitu. Mungkin karena tahapannya sekarang masih muda kali ya. Mungkin nyokap akhirnya nggak biarin, yaudah cari aja dulu, explore aja. Iya, explore diri dulu mau menjadi apa, mau kayak gimana. Yang penting mah jangan sampai kayak lepas dari yang udah diteguhin dari awal. Dari awal, tapi exactly tetap mau bisnisnya. Sekarang banyak kalau misalnya kayak pembuat filmmaker, tapi mereka juga punya bisnis tuh banyak banget sih. Iya. Banyak. Kenapa enggak gitu misalnya kayak even though you have business, tapi juga punya profesi lain sebagai filmmaker kan keren banget gitu. Jadi secara finansial udah punya bisnis, ya untuk ngebiayain bikin filmnya dari bisnis aja gitu. Diputerin aja udah, dana-dananya. Udah. Berarti kemungkinannya bisa nggak? Misalnya nih, lo kan filmmaker nih, minta dana sama dia bisa nanti aja dong. tukeran, eksekutifnya jadi dia. Eksekutif produser jadi dia nanti. Sama-sama dapat profit juga. Iya benar-benar. Angga sih cuma yakin deh kalau sekarang nih dunia digital tuh lagi naik-naiknya. Jadi tuh pembuatan film, walaupun mereka misalnya nggak tayang di bioskop, tapi kayak ditayang di platform kayak Genflix atau Netflix aja udah gede banget sih duitnya. Seriously, sekarang sekali ditonton ada uang berapa royalti yang masuk deh. Itu gede banget. Makanya sekarang tuh kalau kalian perhatiin, bisnis digital justru di tengah pandemi lagi gede-gedenya sekarang. Sama. Makanya pas Angkal tahu nih kayak Hafiz Radit sama Lukman terlibat dalam pembuatan film, wah kayak keren banget sih. Itu tuh jadi nggak nyangka juga ya bahwa iya kayak gue nyoba hal baru gitu ya di tengah pandemi. Nah lo sendiri gimana nih Fiz? Sekolah ya tadi ya? Iya, berkaitan sama sekolah gitu. Iya, jadi kan sekolah nih waktu awal-awal tertarik sama perfilman gitu kan. Terus belum ada sempat ngobrol sama videografi. Oh gitu. Belum masuk itu masih ikut yang kayak silat, taekwondo. Iya, gue juga ikut dulu. Jadi pengen ikut tuh kayak belum ada waktu kayak mungkin. Terus ngelihat si Lukman juara gitu kan, wah. Iya. Dan filmnya keren. Oh, triggernya? Hah? Itu kena juga tuh ya? Apa iya, kan saya, wah ngerasa keren juga ini kan. Berarti sekolah tuh serius napa sama ya, emang serius banget sih gitu. Terus beda kira nyata tuh waktu 11 semester 2 itu loh. Sebelum Covid tuh mau ikut. Ya cuma Covid. Iya benar. Aduh, sayang banget ya berarti ya. Suka nanya-nanya juga sama Kak Dika, pernah nanya-nanya waktu pelajaran ICT. Walaupun tugas jarang. Dikat. Biar mamahnya tahu nih, Mama Hafiz. Ada. Tugas bel. Tugas. Iya, jadi mungkin pengen di sekolah didalemin tapi udah telat gitu aja sih. Nggak, gue rasa sih belum telat sih sebenarnya. Sekarang masih ada waktu, kita kurang lebih mungkin sekitar 7-8 bulan lagi kan sampai kalian stay. Even kalau misalnya kalian nanti kan proses pemilihan dari lulus dari SMA ke kuliah aja itu masih lama tuh 3 bulan dimulai kan. Nah itu di salah satu itu bisa bikin project. Kalau lu butuh apa-apa bilang ke Kak Dika. Gitu pasti kita support banget ya mau bikin apa project apa gitu. Karena Kak Dika tahu sendiri kan, the master of tukang jus, master of videografi guys. Oke. Nah pasti kan gini ya, biasanya kalau lu tertarik sama film, ada film-film yang nge-trigger lo kayak gila nih akhirnya ini film keren banget sih asli. Gara-gara nonton film ini kayak gue seru kali ya kalau punya kesempatan bikin film gitu. Nah lo ada nggak sih film-film yang ngasih lo inspirasi banget gitu? Ya, coba deh. Atau enggak ada nggak one in your sebutin 3 film terbaik menurut lo gitu. Kalau 3 kebanyakan 1 deh nggak apa-apa. Yang pernah ditonton. Yang pernah ditonton yang udah. Saya tonton. Kalau belum ditonton nggak apa-apa. Hah?
yang belum ditonton tapi ya kan belum tahu, kalau belum ditonton gimana bisa nilainya gimana ya? Ngeliat react-nya itu. React-nya doang. Enggak serius. Yang favorit gitu ya kan berarti ya. Selalu nonton. Nah, kalau gue nih, ini Angkel ya. Angkel pernah nonton dulu filmnya Will Smith judulnya Pursuit of Happiness. Pialang gitu deh seorang. Jadi dia single fighter, dia orang tua tunggal. Istrinya ninggalin dia, punya anak kecil. Jadi saat yang sama dia jadi pialang, tapi juga sambil ngurusin anak yang kecil itu. Wah, itu keren banget sih. Bener-bener dari bawah sampai akhirnya dia salah satu pialang terbaik dengan omset banyak deh. Itu filmnya satu. Yang kedua tuh yang Angkel bener-bener kan this is watching movies is one of my hobby gitu ya. And then I watched at the time tuh nonton yang namanya filmnya judulnya Lord of the Ring, tau kan? Ya tahu lah pasti. Itu pertama kalinya Uncle bener-bener exactly I fall in love with movie gitu gara-gara nonton itu. Gila, itu film impian banget ya. Lu bisa gak sih ada 7 pahlawan dari segala penjuru gitu datang sama-sama ngebantuin bumi ibaratnya gitu ya kan, dari penjahat bumi gitu. Dan itu film keren banget. Filmnya jadi trilogi, ada 3 bagian. Nah itu mau buat Angkel benar-benar jatuh cinta. I really like this movie. Nah lo sendiri gimana sih, ada gak sih? Film favorit kan ada lah. Coba Abah coba. Favorit siapa nih? Apis dulu ya. Dulu. Dari yang ganteng dulu dong. Yoi. Ayo eksekutif. Sasa. Pokoknya Sasa di-cut. Ya lanjut. Jadi sih kalau film waktu itu sempat tertarik tertarik di dunia film tuh gara-gara nonton No You See Me. No You See Me tau nggak? Now you see. No You See Me ya tahu. Apa sih? Yang magic kayak itu Bukan loh. No You See Me. Now You See Me. No You See Me. Bahasa Jepang ini barusan. Cut Now You See Me. Terus. Nah itu kan dia banyak kayak yang trik-trik pengambilan shotnya, terus dari efek-efeknya tuh kayak yang keren. Yang paling disuka tuh yang dia ngeberhentiin hujan. Wah itu keren banget. Itu akhirnya waktu kan masih di pondok itu film ya. Oh masih di pondok? Iya nonton di pondok diam-diam. Orang-orang kaji. Gila. Emang ini. Tuh akhirnya kita bikin project gimana kalau kita bikin film kayak UCB. Serius? Iya, akhirnya kita nyari pluginnya apa, terus download. Itu waktu itu masih komputer yang Core i3 dipasangin buat After Effects kan jadi. Iya. After Effects ya? Iya. Bukannya pakai Adobe Premiere juga kan? Premiere juga, tapi kalau di efeknya pakai After Effects sih. Oh, After Effects ya. Terus Ya udah akhirnya dari film UCB itu kan, tapi karena emang visual kan, efek visual gitu jadi susah. Tapi ya udah merangkap aja gitu pelan-pelan. Terus akhirnya dari efek baru main ke 3D modeling tuh gara-gara film Star Wars apa ya? Yang pesawat-pesawat itu tuh. Iya, Star Wars. Star Trek, Star Wars ya ada apa itu deh. Star Wars, Star Trek, pesawat-pesawat tuh kira tertarik waktu itu modeling ini sih pesawat di Blender itu. Pokoknya sebelum masuk ke apa yang film-film movie ini ke efek dulu sih, lebih ke animasi. Lebih sebenarnya justru tertarik nonton film tuh gara-gara animasinya dulu ya. Animasinya gitu. dulu. Jadi bukan pada naratifnya ya. Saya belum dapet waktu itu. Oh gitu. Baru deket-deket ini aja. Oke, good. Seru ya, ternyata orang terinspire. Iya, bikin film gara-gara ini. Kalau Radit sendiri gimana, Dit? Ada film yang benar-benar lo, gue suka banget ya film. Yang paling gue suka ya, ada 2 sih. Yang tadi Angka bilang juga itu Lord of the Ring. Iya. Gue suka banget yang triloginya juga. Terus sama nonton Lord of the Ring waktu itu di bioskop atau di rumah aja? Di rumah kan gue baru taunya Lord of the Ring itu sebenarnya itu film lama sih kan 2000-an. Kan, 2000-an. Jadi sebelum gue tahu Lord of the Ring tuh gue taunya yang The Hobbit dulu. Nah, The Hobbit nontonnya di bioskop. Ya The Hobbit gue nonton di bioskop yang ketiga. Yang 1-2-nya kagak. Sama temen pas waktu SD gue nonton tuh di TV. Terus habis itu gue baru tahu ternyata Hobbit itu kayak lanjutan dari belum dari Lord of the Ring. Sebelum Lord of the Ring ya. Terus gue tonton Lord of the Ring, ternyata lebih ngepas sama yang Lord of the Ring sendiri. 1, 2, 3, apalagi yang ketiga dengan yang kayak ngelawan Sauron gitu kan. Apa sih yang paling suka dari film itu? Kayak jatuhnya kayak pas persahabatan itu yang Frodo sama siapa tuh gue satu lupa. Berarti value dari film sebenarnya value yang dari temennya value dari film itu sendiri ya tentang friendship tadi ya. Iya, friendship ada, drama ada, action ada. Iya sih kacau sih itu film gila sih. Udah one of the best lah. One of the best. Serious, that's the movie that I made. I fall in love with the movie gara-gara itu. Film itu gokil. Kalau lo sendiri apa, Man? Kalau gue kan maksudnya sukanya film fiksi juga kan, yang nggak realita. Gue itu suka banget sama film Avatar.
Oh iya, yang Avatar. Iya, yang biru itu. Iya, bukan Avatar. Tahu gua. Iya. Yang Avatar yang tanah, butuh. api, angin, udara itu bukan. Gue suka banget. Yang ada itu tanda panah di sini. Bukan yang itu. Ya, ada rambu-rambu lalu lintas di kepala gitu. Iya. Terus Sampai gue dapat kabar katanya Avatar 2 mau ini ya. oh, udah selesai syutingnya. Iya itu gue seneng banget. Udah selesai syutingnya? Dan gue nggak mau sampai ketinggalan gitu filmnya, karena Oke. gue suka banget sama film itu. Terus juga ada Harry Potter juga gue suka. Pokoknya film-film yang fiksi lah, maksudnya bukan yang ini ya, bukan yang drama gitu loh. Gue kalau filmnya gitu. Oh, jadi gara-gara itu ya? Awalnya gara-gara itu? Oh gitu ya, sukanya lebih ke fiksi ya? Iya betul. Karena menarik banget sih guys. Can you imagine that kalau kita kerja di bagian kayaknya walaupun in the small part of that group gitu ya, tapi buat film sebesar itu, oh my god, kita bisa gila ngasilin karya sebaik itu gitu. Nah itu salah satunya sekarang Tyler punya trigger kan buat film kayak gitu. Oh. Pengennya sih. Walaupun belum kesampaian sekarang ya udahlah nyicil gitu kan. Oke, yaudah nih gue senang banget nih udah dapat banyak banget insight dari kalian, keren banget sih. Sekarang lagi ngerjain project terbaru ya. Kita doain nih teman-teman semua yang nonton, moga-moga projectnya mereka bisa diterima di Genflix. Siapa tahu mereka bisa dikontrak sama Genflix. Bisa ada push. Setelah itu sombong dong. Kalau habis sih udah pasti dah. Datang ke rumah Sasa. bawa mobil ngabur-ngaburin duit gitu. Saya mau ngelamar. Sama main Sasa lihat aja dah. Kena kata emaknya dia, aduh anak gue ngapa begini ya. Ya udah, mudah-mudahan kalian bisa berkarya terus ya. Ingat ya, mungkin ada nggak pesan-pesan nih buat teman-teman di luar sana yang nonton, walaupun sekarang lagi pandemi sesuai kondisi nggak ideal, tapi tetap pengen berkarya gitu. Ada nggak mungkin wejangan dari kalian? Wejangan. Ada. Masukan ya, tengah tips dari kalian nih, mesti ngapain deh gitu. Iya harus tetap semangat sih walaupun emang kondisinya lagi kayak gini, tapi jangan sampai kondisi kayak gini tuh maksudnya jadi lo tuh gampang nyerah gitu loh. Bener kan? Iya betul. Harus tuangin kreativitas semaksimal mungkin sih. Kalau misalnya masih ada saatnya itu, maksudnya masih ada kesempatan buat itu, kenapa nggak dilakuin gitu loh. Iya betul. Bener kan? Balik lagi responnya positif lah ya. Iyalah. Ya Radit sendiri ada nggak Radit yang mau dikasih tahu buat adik-adik kamu misalnya? Buat adik kamu juga nggak apa-apa. Karya kan bisa apa aja ya, bisa dari kayak karya film, musik, bahkan melukis pun juga salah satu karya. Yaitu tergantung dari kalian sendiri sih. Kalau kalian benar-benar punya pemikiran, misalkan bikin kayak karya gambar, walaupun kalian nggak bisa gambar, ya intinya lakuin aja, jangan terlalu mikirin gue nanti kalau gambar jelek, ntar dibui, nggak bakal. Soalnya yang dilihat tuh hasil akhir ya, bukan pada saat masih di tengah-tengah gini. Yang gue suka Ustadz emang kalau masih ceramah beda dah. Masya Allah. Beda yang soleh dan enggak tuh dia Memang sudah kelihatan ya. Ya udah, lain Fis. Nih dari eksekutif produsernya nih. Kalau dari saya sendiri, yang penting tuh produktif. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, apapun produktif. Kalau udah produktif pasti produksi. Udah produksi ya fulus gitu. Itu aja sih. Ya, emang kan lihat kan? Kan lihat dong. Eksekutif. Motivasi yang sangat membuat orang bisa jadi sombong, betul Bang? Kabur. Astagfirullah. Tapi exactly betul lah. Apa yang mungkin gini guys ya. Apapun kondisinya yuk, kalau kita bisa punya kesempatan masih bisa produktif, kenapa enggak? Jangan sampai kita nyesal nanti setelah udah tua baru nyadar bahwa iya kenapa nggak punya experience sama sekali gitu. Iya nggak ada experience. Nggak ada yang bisa diceritain sama anak bini ya kan? Dulu nih bapak. Iya betul. Misalnya nih Hafiz sama Sasa misalnya tiba-tiba ya udah nikah gitu ya kan punya anak. Nak dulu nak mama kamu hebat nak. Papa di mana ya kan nggak mungkin. Cuma saya yang hebat mamanya doang ya. Iya. Enggak kok, papa hebat juga kok. Papa hafiz Quran. Amin. Oke guys, sekian dulu. Mudah-mudahan value yang kita kasih obrolan ini bisa memberikan value positif buat yang nonton, buat semuanya. Mudah-mudahan soft podcast ini at least gini ya guys. Kita kan bagian dari sebetulnya platform mungkin memberikan edukasi buat teman-teman semua yang nonton, buat orang tua, buat anak-anak, buat adik-adik kalian ini juga. Mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan itu bisa sekali lagi ngasih value positif. Oke? Thank you so much for watching Soft Podcast. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan kita bisa terus berkarya walau apapun kondisinya. Oke, thank you so much sekali lagi. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys semuanya. Jeng. Sabi.